Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Tafsir Ibnu Katsir ayat 11 ya kalau nggak salah. Terakhir sampai ayat 10. Yang tafsir di aplikasi juga ada itu. Yang aplikasi ya, non Fahis Qurani yang ini nih. Banyak memuat banyak tafsirnya. Al-Baqarah ayat 11. Ini banyak pilihan, ada Tobari, Qurtubi, Ibnu Katsir itu enak kan ini. Biasanya aplikasi. Ah iya, ya. Ini udah ada sakalnya. Tapi sekarang mah ada dihilangkan sakal. Oh, dihilangkan sakal bisa buat latihan. Ya. Baik, ada yang mau nyoba baca? Barangkali nih Pak Agus. Kitabnya ada Pak Agus. Bacaan ayat. Baca. Kaipan ayat. Hmm. Nggak kena. Supaya satu dulu. Baca dulu ayatnya. 11, 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون قال السدي بتفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة وعن مرة الطيب الحمداني عن ابن مسعود وعن أنس Bukan Anasin, Unasin. وعن أناس Tanwin kan Unasin. وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون أما لا تفسدوا في الأرض قال الفساد والكفر والعمل بالمعصية. Ya udah ya, itu kan. Ya, jadi ayat 11 ini masih berbicara tentang orang-orang munafik. Ciri-ciri orang munafik. Sambil ingat. Ya, karena ini cukup panjang kan penjelasan tentang orang munafik. Karena ayat pertama atau kedua sampai 5 itu orang beriman ya. 6, 7 ayat orang kafir 2 ayat. Ya, lalu 8 sampai 20. Ya, itu berbicara tentang orang-orang munafik. Nah, ini ayat 11. Ayat 11-nya ya. Jadi keluar. Hilang dari pesan.
Jadi wa idza qila lahum apabila dikatakan pada mereka la tufsidu fil ardi, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Qalu mereka mengatakan inna nahnu muslimun. Ya, kami hanyalah yang berbuat perbaikan. Ala ketahuilah innahum mufsidun, merekalah ya yang berbuat kerusakan walakin la yashurun, tapi mereka tidak menyadari. Ya, di sini innahum diulang ya. Taukid. Jadi diulang lafadznya untuk menguatkan, dan di situ juga sudah ada taukid juga inna ya. Jadi benar-benar ya tegas. Dan juga selain taukid, pengulangan ini bisa bermakna qasr, pembatasan ya. Jadi hanya mereka yang berbuat kerusakan. Artinya untuk menyangga bukan orang beriman yang berbuat kerusakan. Ya, justru mereka yang berbuat kerusakan. Ya, tapi walaupun mereka berbuat kerusakan, ngakunya ya berbuat perbaikan, melakukan perbaikan ya. Makanya kan mereka mengklaim diri ya orang liberal itu ya, munafik itu jelas. Mereka itu adalah orang yang progresif gitu ya, humanisme ya, kemanusiaan gitu ya. Gitu. Jadi manis nih. Jadi dari segi kata-katanya itu bagus, kelihatannya indah. Tapi hakikatnya mereka manusia berbuat kerusakan. Ya, karena itu hanya sebagai kedok aja. Kata-kata yang indah itu sebagai kedok, mereka melakukan keburukan, mereka melakukan maksiat, dosa. Atas nama kemanusiaan misalnya, hak asasi manusia, mereka melegalkan, bahkan memperjuangkan ya seperti homoseksual misalnya gitu kan, LGBT, pergaulan bebas dan sebagainya, pernikahan sesama jenis bahkan. Itu kan mereka dibungkus ya dengan kedok kemanusiaan, hak asasi manusia. Nah, jadi indah itu secara ininya, bungkusnya. Padahal hakikatnya merusak, sangat merusak sekali. Itu orang-orang munafik itu sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak zaman Rasulullah sampai akhir zaman, tetap ada orang-orang yang seperti itu. Ya, Asy'udi berkata dalam tafsirnya dari Abi Malik, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, dari Murrah At-Taib Al-Hamadani, dari Ibnu Mas'ud, dari sekelompok orang, unas ini nas ya, manusia. Sekelompok orang dari sahabat Rasulullah SAW berkata ya, ayat ini, amma la tufsidu fil ardi. Nah, di sini dijelaskan apa yang dimaksud dengan kerusakan, huwa al-kufru. Itu adalah kekafiran, wal amalu bil maksiat, melakukan kemaksiatan. Nah, jadi eh, kerusakan, jangan berbuat kerusakan di muka bumi itu ya dengan berbuat dosa, dengan berbagai macam dosa. Jadi dosa itu pasti adalah kerusakan. Ya, baik kerusakannya itu dampak pada diri sendiri, dampak pada masyarakat, termasuk juga bagi alam. Ya, karena memang ada kaitannya juga ya, selain yang memiliki kaitan langsung ya, misalnya dengan merusak apa namanya alam ya, eh, gunung digali gitu kan, kemudian pohon-pohon ditebang, itu memang kan secara langsung ya itu akan mengakibatkan kerusakan juga. Nah, termasuk juga yang bisa menyebabkan alam itu jadi rusak juga karena dosa juga, perbuatan. Ya, secara kasat mata kan memang seakan tidak ada kaitan gitu. Ya, tidak ada, padahal ada kaitan. Bagi orang beriman ya, dia meyakini ketika terjadi musibah bencana ya, makanya harus introspeksi diri, itu tiada lain adalah karena dosa. Ya kan, doharul fasadu fil bari wal bari bima kasabat aydinas. Ya.
telah nampak kerusakan di lautan ya, di daratan dan di lautan itu karena ulah manusia. Nah, apa ulah manusia itu? Dosa. Ditafsirkan adalah dosa. Ya. Waqala Abu Ja'far an Rabi bin Anas bin Anabi Aliyah fi qouli ta'ala wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qala ya tu'su fil ardi, itu jelas. Jadi, jangan berbuat kerusakan itu jangan berbuat maksiat, jangan berbuat dosa. Ya, di muka bumi kawakana fasaduhum dzalika maksiatullah. Kerusakan mereka itu adalah bermaksiat, ya, berdurhaka kepada Allah. Li'annahu man asallaha fil ardi ya au amara bi maksiatillah, karena siapa yang bermaksiat kepada Allah di bumi atau memerintahkan ya untuk bermaksiat kepada Allah, faqad afsada fil ardi, sungguh dia telah berbuat kerusakan di muka bumi. Li'anna solahal ardi was sama'i bit taati, karena ya kebaikan atau perbaikan bumi dan langit itu dengan ketaatan. Itu jelas sekali ya tafsir dari para sahabat ya, dari tabi'in. Wa hakadha qala Rabi bin Anas wa Qatadah, ya, yang dikatakan oleh Rabi bin Anas dan juga Qatadah. Wa qala Ibnu Jurayj berkata an Mujahid, dari Mujahid. Yang menjadi sahabat ya, tabi'in ya, murid dari Ibnu Abbas. Ya, jadi ahli tafsir tabi'in itu kan belajar dari sahabat ya. Sahabat itu yang terkenal ada 3 sahabat yang menjadi madrasah tafsir. Itu Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud ya. Itu ada murid-muridnya. Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas. Ya, ada beberapa ya murid-muridnya itu, termasuk kayak Qatadah itu muridnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Abbas itu kan di Mekah. Ya, Ibnu Abbas di Mekah, lalu Ubay bin Ka'ab itu di mana? Di Madinah kalau nggak salah. Kalau Ibnu Mas'ud di Kufah ya, di Irak. Ibnu Mas'ud itu. Nanti di Ulumul Quran dari dipelajari. Tapi nggak tahu di usul tafsir ada kayaknya. Nanti ada ketemu di usul tafsir. Jadi usul tafsir itu kan sebenarnya teorinya ya, fondasi dalam tafsir untuk memahami, nanti tafsir itu adalah praktek ya, praktek penafsirannya. Nah, jadi dari Mujahid, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qala idza raqibu maksiatallah. Nah, raqibu di sini maksudnya terjatuh ya. Terjatuh ke dalam atau melakukan maksiat kepada Allah. Faqila lahum, dikatakan kepada mereka, la taf'alu kadza wa kadza. Janganlah kalian melakukan ini dan ini. Qalu innama nahnu 'alal huda muslihun. Mereka mengatakan, ini orang munafik. Ya, kami tiada lain di atas petunjuk, kami melakukan perbaikan. Jadi ini menunjukkan bahwa orang yang berbuat dosa, berbuat jahat sekalipun, kebanyakannya tidak terang-terangan melakukan kejahatan. Di situ bahasa yang mereka gunakan itu bagus. Ya kan? Gitu. Makanya kita jangan terkecoh ya, tapi harus dilihat hakikat ya, yang mereka lakukan itu seperti apa. Karena kejahatan ataupun kesesatan itu yang ditampilkannya yang bagus-bagus. Benar nggak? Ya kan? Ya, nah kita harus jeli makanya. Ya, makanya Allah mengajarkan melalui ayat-ayat tentang orang munafik itu, kita harus mengenal betul hakikatnya sebenarnya apa. Jangan tertipu dengan slogan, jangan tertipu dengan kata-kata yang dimunculkan. Kita tahu harus tahu hakikatnya dan kita harus membongkar hakikatnya seperti apa. Ya. Nah, ini kan sebagai panduan bagi gerakan di lapangan sih. Kita menghadapi orang-orang yang seperti ini bagaimana? Gitu kan.
Wakan qala Waki ya wa Isa ibnu Yunus ya wa Wasam ya bin Ali anil A'mash anil Minhal bin Amr an Ibad ya bin Abdillah al-Asadi an Salman al-Farisi ini Salman al-Farisi sahabat dari Persia ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun qala Salman lam yaji ahlu hadil ayah ba'd. Ya, belum datang pemilik ya, ayat ini atau maksudnya orang yang dibicarakan ya dalam ayat ini. Ya, nanti ada yang berikutnya juga sama ya dari Salman juga mungkin ada penjelasan lebihnya. Kalau Ibnu Jarir, nah Ibnu Jarir itu maksudnya At-Tabari ya. Jadi ketika disebut Jarir itu maksudnya At-Tabari. Nah itu bisa dilihat langsung di tafsir beliau At-Tabari. At-Tabari itu kan termasuk kitab tafsir yang paling awal. Bahkan bisa dikatakan induk ya. Jadi para ahli tafsir berikutnya itu pasti menginduk kepada At-Tabari. Karena At-Tabari itu yang paling awal sekali ya, dan apa namanya lengkap ya, lengkap. Kemudian bagus metode penulisannya belum ada ya yang lain di zaman beliau itu yang menulis seperti beliau. Ada tafsir-tafsir lain itu tidak lengkap, kemudian hanya menuangkan riwayat saja. Ya tafsir Ibnu Abi Hatim, tafsir Ibnu Majah ya. Itu sudah ada, tapi Ibnu Jarir at-Tabari ini punya keistimewaan. Ya dia tidak hanya menuangkan riwayat, pendapat-pendapat salaf ya, sahabat tabi'in ya, tentang tafsir, tapi juga menganalisis ya tafsir ini bagaimana dianalisis lalu juga sering memilih pendapat yang dipilih oleh At-Tabari. Kemudian juga menyebut dari sisi kebahasaan, dari sisi i'rab, ya dari sisi qiraatnya juga walaupun qiraat di zaman At-Tabari belum matang lah istilahnya itu dari ilmu qiraatnya. Nah, para ulama berikutnya itu ya banyak merujuk kepada atau termasuk Ibnu Katsir seakan-akan meringkas ya dari At-Tabari. Karena ketika At-Tabari menyebutkan pendapat-pendapat dalam tafsir, misalnya, makanya dan beliau selalu menggunakan istilah takwil. Takwil itu maksudnya tafsir. Ayat. Al-qawlu fi ta'wil hadil ayat. Ya, perkataan tentang mentakwil, maksudnya mentafsir ayat ini. Ya, nah, ada yang berpendapat makna dari ayat ini begini, ya kan? Nah, lalu disebutkan siapa aja yang berpendapat dengan pendapat ini. Disebutkan dengan riwayat, dengan sanad. Semuanya. Juga soal makanya banyak sekali sanad gitu. Satu pendapat. Nanti pendapat yang lain. Yang kedua, pendapat kedua tentang ayat ini adalah ini. Siapa aja yang menyebutkan pendapat ini? Disebutkan pakai sanad. Makanya sangat panjang sekali. Nah, Ibnu Katsir ini dia sama kan pakai sanad juga. Tapi kalau kita lihat itu lebih ringkas daripada At-Tabari. Ringkas saya kira gitu ya. Ibnu Katsir gitu. Nah, makanya Ibnu Katsir juga sering mengutip Tabari juga ya. Makanya sering disebut Qala Ibnu Jarir ini. Ada Sani Ahmad bin Usman bin Hakim, ada Sani Abdurrahman bin Syarik, ada Sani Abi Anil A'mas, an Zaid bin Wahab ya wa ghairuhu ya. Atau wa ghairi ke annya sebelumnya. An Salman, asal dari Salman juga. Di hadil ayat dalam ayat ini qala maja'a haula ba'd. Mereka belum datang. Ba'd itu maksudnya belum ya. Qala Ibnu Jarir ya tamilu anna Salma. Ini dijelaskan ya. Jadi ini keistimewaan Ibnu Jarir atau Bari bukan hanya menyebut riwayat tapi dijelaskan maksudnya apa. Nah ini yang tidak ada di tafsir-tafsir yang lain. Beliau itu memberi penjelasan. Itu enaknya itu. Ya, ya tamilu anna Salman ya memungkinkan berkemungkinan bahwa Salman itu aroda bihada memaksudkan dengan ini annalladzina ya'tuna bihadhihi sifat bahwa yang datang dengan membawa sifat ini
a'zamu fasadan, lebih besar kerusakannya minal ladzina kanu fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang yang ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi maksud Salman Al Farisi yang mengatakan orang-orang yang disebut di dalam ayat ini belum ada, kata beliau. Belum ada, belum datang di zaman dulu, zaman Rasul, zaman sahabat. Bukan berarti tidak ada orang munafik ada. Tapi bayangan atau gambaran dari Salman Al Farisi bahwa yang disebut itu lebih besar. Memang orang munafik di zaman Nabi juga sama kan, berbuat kerusakan. Tapi bayangan dari Salman Al Farisi ini, wah itu kayaknya disebut di ayat ini lebih besar ini gitu. Ya, nah belum ditemui oleh Salman Al Farisi. Sehingga beliau berkata seperti itu. La annahu ana itu ana yakni ya, bermaksud artinya. Tidak bahwa dia bermaksud lam yamdi mimman tilka sifatuhu ahadun. Jadi belum berlalu, belum lewat dari seorang pun yang memiliki sifat seperti itu. Jadi maksudnya bukan berarti Salman mengatakan tidak ada sama sekali ya orang yang memiliki sifatnya ini, orang munafik. Ada gitu, cuman gambaran yang dibayangkan oleh Salman ini lebih besar dalam ayat ini, sehingga belum ada di zaman dulu gitu, di zaman yang beliau maksud Salman itu. Qala Ibnu Jarir, fa'alun nifaq. Orang-orang munafik itu mufsiduna fil ardi, berbuat kerusakan di muka bumi, bimaksiatihim fiha rabbahum, dengan kemaksiatan kedurhakaan mereka padanya kepada Rabb mereka. Warukubuhum fiha, dan terjatuhnya atau perbuatan mereka fiha padanya manahum an rukubihi, ya apa yang dia larang, ya Allah larang dari melakukannya, ya watadiim faraidah, dan menyia-nyiakan terhadap kewajiban mereka. Jadi di sini disebutkan apa saja sih perbuatan dosa mereka ya. Wasyakkahum fi dinihi, dan membuat keraguan-raguan dalam agamanya, alladzi la yuqbalu min ahadin, ya yang tidak diterima dari seorang pun, amarun illa bitasdiqi bihi, kecuali ya dengan eh, membenarkan ya, mempercayai, wal ikon itu meyakini, ikatihi dengan hakikatnya, ya wakadzabahum, apa atopnya kemana ini terlalu banyak, maksiatim jadi bi ya sebelumnya, berarti wakadzibihim al mu'minina, ya dan kebohongan mereka kepada orang mukmin ya, karena kan mereka pura-pura ya, pura-pura masuk Islam. Bidakwahum, dengan dakwaan mereka, ghairu mahum alaih ya, yang tidak ada pada diri mereka. Maksudnya mengaku beriman kan, tapi mereka tidak beriman. Muqimuna minasyaki warribi, ya, mereka konsisten ya, berada di dalam keraguan-raguan. Wa mudzaharatuhum ahlat takdibi billah, ya dan mereka mudhaharo ini maksudnya membantu ya, tolong menolong ya, jadi membantu orang-orang yang mendustakan, maksudnya orang kafir, billah wa kutubihi wa rusulihi ala auliyaillah, terhadap para wali Allah. Nah, jadi itu orang munafik itu. Jadi disebutkan oleh Tabari ya beberapa kelakuan mereka. Ya, jadi selain mereka pura-pura ya mengatakan beriman padahal tidak ya, menyia-nyiakan kewajiban ya, atau kadang beramal tapi tidak dengan, dan amalnya juga kan pilih-pilih ya, kalau yang kelihatan yang ramai ada gitu ya, itu kalau yang sepi enggak ada. Makanya kenapa orang munafik itu berat sholat isya dan subuh, kenapa? Nah, karena nggak kelihatan, di zaman Nabi kan belum ada.
Jeung naon gini sholat lagi teh katingali ieu tidak naon. Jadi mereka pilih-pilih dalam amanah. Tentu itu tidak akan diterima, apalagi sebetulnya mereka kan tidak beriman. Nah, termasuk membantu orang-orang kafir di dalam musuhi orang-orang Islam. Nah itu makanya musuh dalam selimut itu mereka selalu menginformasikan ya tentang orang-orang berita dari orang beriman itu kepada para musuh itu sangat bahaya sekali, sangat bahaya. Idza wajadu ila dzalika sabila, jika ya atau apabila mereka bisa melakukan itu ya, jadi bisa menemukan jalan untuk melakukan itu, artinya kalau memang mereka bisa gitu ya melakukan itu, fadzalika yusadul munafiqina fil ardi, maka itulah ya kerusakan yang dilakukan orang munafik di muka bumi, wa hum yahsabuna annahum bi fi'lihim dzalika muslimuna fiha, dan mereka mengira ya bahwa dengan perbuatan mereka itu mereka berbuat perbaikan gitu. Sampai situ dulu, ini masih panjang. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Kalau misalkan tafsir kan ada sapi misalkan tafsir sapi filsafat. Oh betul. Itu lahir dari memang ulama atau usul Islam gitu. Soalnya dipelajari itu. Ya tergantung yang dimaksud filsafat itu apa. Ya karena kan orang antara pro dan kontra itu sebetulnya berangkat dari cara pandang yang berbeda memahami filsafat itu apa. Kalau filsafat itu maksudnya menggunakan akal, kaidah-kaidah akal, pemikiran, ya, tapi akalnya yang dibimbing oleh wahyu itu tidak bertentangan dengan wahyu. Kalau maksudnya itu adalah menggunakan hujah-hujah akal, ya, dan Al-Quran sendiri memerintahkan untuk menggunakan akal. Bahkan Al-Quran itu sendiri berisi hujah-hujah akal juga. Kalau yang dimaksud filsafat itu hanya sebatas itu, hujah akal yang tidak bertentangan dengan Islam, itu tidak masalah, justru diperintah. Ya, gitu. Tapi kalau makna filsafat itu adalah hujah-hujah akal yang khusus sebagaimana diterapkan oleh para ahlinya, ahli filsafat, bahkan dari luar Islam kan asalnya kan Yunani gitu ya, para filosof Yunani, walaupun sebetulnya yang mengembangkan filsafat kan tidak hanya dari Yunani saja. Ya, dari yang lain juga ada gitu ya. Jadi tergantung mana filsafat apa. Kalau dalam hujah-hujah akal, mengembangkan dari hujah-hujah akal ya bisa diterima. Dia tahu menempatkan diri lah di mana akal itu difungsikan. Kalau ini cukup dengan wahyu ya, dengan nas Quran dan Sunnah, bukan lagi wilayah akal, apalagi bisa tentang hal-hal gaib, ya sudah. Tidak boleh akal main di situ. Nah, yang keliru adalah ketika hujah-hujah akal itu ya malah kemudian bertentangan dengan nas-nas yang jelas. Nah, itu yang keliru. Nah, ini yang digunakan oleh ahli filsafat, termasuk juga mereka filosof muslim gitu ya. Tapi dalam kenyataannya kan dalam prakteknya banyak yang sebetulnya syariat ya, nas-nas Quran Sunnah itu menunjukkan makna jelas ya, pemahaman yang jelas ya, tapi karena mereka menggunakan cara berpikir filsafat itu bertentangan ya. Walaupun mereka sendiri muslim ya, makanya dikenal dengan para filosof ya muslim ya, seperti Ibnu Sina misalnya, bahkan Ibnu Rushd ya, Ibnu Rushd Al-Qurtubi, kemudian Al-Farabi dan sebagainya, filosof-filosof muslim ya. Pada kenyataannya ketika mereka ya berbicara hal-hal yang ada di dalam nas, nah itu
ada juga yang bertentangan secara faktanya, termasuk juga para ahli kalam, mutakalimun ya, apalagi ketika berbicara akidah dan sebagainya. Nah itu kan mereka menggunakan hujah-hujah akal, yang hujah-hujah akal itu diadopsi dari filsafat Yunani, apalagi ketika berbicara tentang masalah akidah, ketuhanan. Nah itu yang jadi masalah. Makanya mereka ada menolak sifat-sifat Allah. Itu kenapa? Karena berangkat dari kerangka cara berpikir filsafat warisan Yunani tadi. Oh, yang namanya Tuhan itu apa namanya tidak boleh disifati dengan sifat-sifat yang mengarah kepada kayak seperti makhluk gitu, ya kan? Tapi kita kan betul kita menerima bahwa Allah itu Tuhan itu berbeda dengan makhluk, kan jelas di dalam ayat juga ya. Tapi ketika Allah menyebutkan sifat bagi Allah, jangan dipahami kemudian sama seperti makhluk. Ya, tangan Allah, wajah Allah misalnya. Itu khusus ya bagi Allah saja, tidak ada kesamaan dengan makhluk. Nah, di situ rancunya itu nanti para ahli kalam, termasuk juga ahli kalam yang jelas-jelas menyimpang ya, penyimpangannya besar ya, Mu'tazilah itu ya. Jamiah. Kalau Asy'ariyah itu, para ahli kalam Asy'ariyah itu Maturidiyah ya, itu tidak seperti Jamiah, tidak separah Jamiah. Karena mereka juga banyak menetapkan sifat Allah. Ya, tapi yang jadi masalah ada sebagian yang mereka tolak. Nah, makanya tadi ya ketika ditanyakan kaitannya dengan tafsir, ya itu ada ya tafsir, misalnya tafsir Ar-Razi ya, Faridin Ar-Razi, walaupun itu beliau banyak banyak faedah dari tafsir itu. Tapi ketika berbicara masalah tadi ya, beda sifat Allah, nah itu yang perlu kita kritisi. Ya, jadi memang kitab-kitab ulama ini tidak maksum, ada saja ya. Itu makanya saya tulis di tulisan saya itu jangan terpaku ke satu ulama. Kita belajar dari tafsir ya, kita belajar dari tafsir yang lain, membandingkan. Karena ada satu ulama yang dikoreksi oleh ulama lain. Itu. Nah, makanya itulah kita mengajak untuk memperluas kajian kita gitu. Jangan mentok di satu itu aja. Ya, dan juga sebetulnya ya saling melengkapi gitu. Antara satu kitab dengan kitab, antara satu ulama dengan ulama lain. Termasuk juga dalam persoalan fikih, dalam madhab gitu. Kita apa namanya, lebih bagus ya pelajari juga yang lain, madhab yang lain, untuk membandingkan. Apalagi persoalan fikih itu dinamis, perkembangan zaman. Mana yang lebih relevan gitu dengan zaman. Kita bisa milih dari madhab anu, gak ada masalah. Gitu ya. Nah, jadi kayak tadi kalau tahu ya manhajnya, jika kita membaca tafsir ya bisa ya apa namanya, kalau ini kurang tepat gitu ya, itu tidak kita ambil. Tapi ketika misalnya ada kekurangan di satu sisi, bukan berarti menolak sama sekali. Nah itu kalau itu orang berlebihan begitu ya. Jadi segala hal yang berlebihan itu nggak baik ya. Ada yang berlebihan menolak sama sekali, bahkan sampai ditahzir, sampai dibakar kitabnya gitu. Nah itu keliru itu ya. Jadi ketika katakan tadi misalnya tafsirnya Fahrul Ar-Razi, di situ banyak menggunakan filsafat dan sebagainya ya, Mafatihul Ghaib itu nama kitabnya. Itu banyak manfaat dari segi kajian bahasa, dari faedah-faedah yang beliau ambil dari ayat gitu kan, banyak manfaat. Jadi jangan hanya gara-gara satu kekurangan kita mengabaikan manfaat yang banyak gitu, nggak boleh. Kita pelajari juga. Ibnu Juzai juga kan dari segi akidah emang agak lebih condong ke syari gitu, kalam. Tapi kan bukan berarti kita tolak, justru kita pelajari. Kita pelajari gitu kaidah-kaidah dari segi kebahasaannya, balaghahnya, ya kan, nausoroh, kaidah ilmu suluk. Begitu kita dalam berinteraksi dengan kitab, dengan turos para ulama itu begitu. Tidak ada ulama yang sempurna, yang maksudnya nggak ada.
Jadi ambil baiknya aja. Janganlah gitu anti-anti, apalagi tadi para ulama itu nggak benar itu cara belajarnya. Ya tetap para ulama itu yang kita ambil banyak manfaat dan ilmunya. Walaupun misalnya ada masalah ya dari segi akidah tadi, tidak bisa kita memastikan dia sesat, nggak bisa. Justru kita mendoakan mereka, ya tarohum ya, rahimahullah gitu kan, atau kepada semoga Allah mengampuni kesalahan. Kita mengambil manfaat dari dia. Jangan kemudian mentahzir, mengatakan hal-hal yang buruk tentang mereka, jangan. Karena walaupun tadi ada kesalahan, sebetulnya kalau dilihat kebaikannya bisa. Para ulama-ulama syariah misalnya di kalam ketika anak misalnya banyak mengkritik ya dari segi pemahaman-pemahaman, bukan berarti menolak sama sekali. Justru kalau dibandingkan dengan mungkin kesalahan dia hanya di situ misalnya. Tapi kebaikan dia, apalagi ilmu-ilmu yang dia kuasai yang bermanfaat tuh banyak. Kayak Imam Ghazali misalnya. Banyak ilmu-ilmu yang lain bisa kita ambil. Ya, termasuk Baru Narazi gitu kan tadi. Ya, jadi ketika kita misalnya kita lebih cocok dengan Ibnu Taimiyah misalnya. Saya bukan cuma Ibnu Taimiyah doang kita ambil. Ya, nah itu begitu prinsipnya dalam belajar. Ada lagi kalau itu ya. Cukup ya. Syukran ala itiamikum. Dulu kali ada astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.